Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiatus Soleha dari kelompok 6 sebagai presenter kedua akan menjelaskan tentang kesenjangan pemasaran jasa pendidikan. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi antara kualitas atribut jasa pendidikan. Berdasarkan hasil beberapa penelitian terhadap organisasi jasa yang baik terhadap beberapa ciri-ciri organisasi jasa yang baik, yaitu A. Konsep strategis yang memiliki fokus pada konsumen. B. Komitmen kualitas dari manajemen standar yang tinggi. D. Sistem untuk memonitor kinerja jasa. Sistem untuk memuaskan keluhan-keluhan pelanggan. Dan yang terakhir, F, memuaskan karyawan sama dengan pelanggan. Next slide. Kemudian ada kepuasan dan loyalitas pelanggan sekolah. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama, kepuasan pelanggan sekolah. Kepuasan diciptakan untuk memberi kepuasan bagi para pelanggan pendidikan, dan kepuasan juga bukan hanya kepuasan terhadap diri sendiri, yang artinya kepuasan tersebut berurusan dengan beberapa hal. Jadi, bahwa penerapan pemasaran adalah untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan pendidik. Ketika berbicara tentang kepuasan, kita harus menyadari bahwa kepuasan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Nah, kepuasan pelanggan itu merupakan respon. Respon tersebut menyangkut proses produk atau ekspektasi, gitu kan. Sedangkan kapan sih terjadinya proses respon? Nah, respon itu terjadi pada waktu tertentu setelah pemilihan produk atau jasa. Gitu. Kemudian di sini ada loyalitas pelanggan sekolah. Kepuasan loyalitas pelanggan sekolah dapat diamati pada perilaku siswa atau siswi yang melakukan kegiatan rutin dan lebih mengacu terhadap perilaku yang relatif. Nah, kepuasan pelanggan dalam konteks pendidikan itu diamati pada perilaku siswa nih yang melakukan kegiatan rutin. Nah, loyalitas lebih mengacu pada perilaku yang relatif stabil dalam jangka panjang dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan kegiatan secara terus-menerus terhadap program lembaga pendidik yang dipilih. Nah, ada nggak sih keuntungan yang diperoleh dari lembaga pendidikan itu? Ada. Keuntungan yang diperoleh lembaga pendidikan jika memiliki siswa yang memiliki loyalitas itu pertama bisa mengurangi biaya pemasaran. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi. Transaksi kontrak, proses pemesanan, dan lain-lain, ya kan. Yang ketiga, mengurangi biaya turnover konsumen. Dan yang keempat, meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar bangsa pasar lembaga. Yang kelima, word of mouth, yang lebih positif dengan asumsi bahwa konsumen yang loyal juga berarti yang merasa puas, gitu kan. Dan yang keenam, mengurangi biaya kegagalan. Nah, dari keuntungan memiliki jumlah siswa yang loyal terhadap lembaga pendidikan adalah memberikan citra bahwa jasa pendidikan yang ditawarkan dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat luas, sehingga bisa memiliki reputasi baik dan sanggup untuk memberikan dukungan layanan dan peningkatkan mutu pendidikan. Next slide. Di sini ada hakikat pengelolaan sekolah. Nah, ini adalah salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan. Sekolah selayaknya memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah,
Pengelolaan pendidikan bermutu tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen secara umum. Di antaranya yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing, dan pengendalian, controlling. Nah, dari fungsi-fungsi manajerial tersebut hendaknya dilakukan oleh setiap pengelola sekolah secara efektif dan efisien. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah secara khusus, gitu kan. Kenapa? Karena kepala sekolah itu merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya sekolah, yaitu SDM, siswa, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, serta pasar, gitu kan. Nah, pengelolaan sekolah berbasis quality education merupakan dasar efektivitas dari segala keberhasilan program-program sekolah. Next slide. Dan di sini ada pasar pendidikan sekolah. Nah, karena tingkat persaingan di dunia pendidikan tak dapat terelakkan lagi, administrator harus mampu memahami pemasaran pendidikan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan lembaganya. Untuk itu, harus mampu memahami konsep pemasaran pendidikan, yaitu konsep pasar. Nah, persaingan di dunia itu memang sekarang sudah sangat bersaing banget ya, gitu kan. Jadi kemampuan administrator untuk memahami pemasaran pendidikan menjadi prasyarat dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan lembaganya. Nah, adapun konsep kunci yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami konsep pasar pendidikan, yaitu konsep pasar. Apa sih pasar itu? Nah, pasar itu merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan oleh konsumen. Sedangkan pemasaran itu proses transaksional untuk meningkatkan harapan, keinginan, dan kebutuhan calon konsumen. Sehingga nih, calon konsumen menjadi tertarik untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan cara mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.